semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardia Pramestri Alisa, Program Studi Administrasi Bisnis NIM 2021011266. Kali ini saya akan melaksanakan tugas mata kuliah Personality Development, yaitu merangkai esai Personal Attraction. Apa sih Personal Attraction itu atau daya tarik interpersonal? Nah, menurut Bershade dan Wolster, daya tarik interpersonal adalah kecenderungan seseorang dalam menilai orang lain atau simbol yang dimiliki orang lain secara positif ataupun negatif. Apa sih yang menjadi daya tarik saya? Yang pertama, saya itu orang yang peduli. Kemudian yang kedua, saya orangnya heboh. Yang ketiga, saya totalitas. Yang keempat, saya merupakan pendengar yang baik. Kenapa saya sebut peduli jadi daya tarik saya yang pertama? Karena saya memiliki beberapa teman dekat atau saya pernah dekat dengan orang karena kepedulian yang saya tunjukkan kepada mereka. Terus saya merasa saya punya empati yang tinggi. Saya selalu memperhatikan hal kecil di sekitar saya. Terus saya selalu mencoba membantu di sekitar saya. Kayak misal teman saya kelihatan lagi kesulitan, saya pasti bakal bantu mereka. Kayak nanya, ada yang bisa dibantu nggak? Atau mereka kelihatan nggak baik-baik aja, saya bakal nanya, kamu lagi kenapa? Ada masalah apa? Mau cerita nggak? Kalaupun mereka kayak belum siap untuk cerita atau nggak mau bercerita, saya bakal tetap sama mereka, tapi bukan untuk memaksa mereka cerita. Saya ada untuk mereka, untuk nemenin mereka sampai saya merasa mereka, oh iya, dia udah lebih baik nih keadaannya daripada sebelumnya. Kalaupun mereka minta bantuan terus saya bisa bantu, pasti saya bakal bantu. Beberapa kali teman saya bilang, karena saya selalu menolong sekitar saya, peduli kepada sekitar saya, beberapa teman saya bilang kayak, kamu kenapa sih masih nolongin dia, masih ada buat dia, padahal dia udah pernah berperilaku hal yang gak baik loh ke kamu, kayak gitu. Cuma kayak saya pikir semua orang juga berhak dibantu dan ditolong. Kenapa saya bilang heboh jadi dari saya? Karena hebohnya saya itu kan kayak contoh, misal saya jadi banyak omong, saya banyak tingkah, terus ya berisik aja pokoknya. Jadi kan suasana kumpul yang ada saya itu jadi rame. Terus karena saya banyak ngomong, akhirnya banyak obrolan yang keluar karena tingkah laku saya jadi buat mereka ketawa kayak gitu. Tapi kadang hebohnya saya itu bisa jadi bumerang juga kalau saya lagi ngadepin sesuatu yang bisa dibilang saya kurang menguasai hal tersebut. Kayak saya dikasih tugas B, terus saya belum paham. Karena saya heboh, akhirnya saya panik. Karena panik itu, tugas yang harusnya bisa selesai dalam 1 hari itu bisa saya kerjakan beberapa hari kemudian. Karena saya tunda-tunda, saya panik sendiri. Yang ketiga itu totalitas. Saya tiap ngelakuin sesuatu, saya tuh pasti nyelesainnya tuh bener-bener, entah ini perfeksionis atau totalitas. Setiap saya ngelakuin sesuatu itu, saya kayak bela-belain. Kayak misal sekarang lagi buat tugas, saya take video ini tengah malam supaya hasilnya bagus, nggak ada suara-suara berisik yang terlalu mengganggu. Walaupun saya merasa ini kurang serak, ini kurang puas, pasti saya bakal ulang sampai saya ngerasa puas. Misal saya ada acara, saya harus pakai dress code-nya ini, di situ saya kayak yang nyiapin yang terbaik nih, kayak gitu. Kayak entah misal kerudungnya, menurut saya tuh kerudungnya lecek, bikin saya nggak kobe, akhirnya saya tetap setrika. Terus kalau pakai baju juga kayak yang harus rapi gini gitu. Sekarang yang keempat atau terakhir, yaitu pendengar yang baik. Saya selalu ngasih ruang dan waktu buat mereka cerita sama saya, kayak gitu. Mungkin awalnya karena totalitas sama kepedulian saya, yang misal mereka lagi chat nih di WA group, saya ngeladenin, saya temenin mereka sampai mereka selesai cerita. Akhirnya timbul rasa percaya mereka buat cerita ke saya, karena mungkin mereka juga merasa selama ini saya cerita ke Ardea tuh cerita saya aman, dan mungkin mereka merasa kayak beban yang selama ini saya pikul tuh jadi lebih ngerasa keangkat sedikit. Kenapa saya mencoba untuk menjadi pendengar yang baik juga selama ini? Karena saya ngerasa selagi saya nggak bisa ngasih saran, seenggaknya saya nggak ngehakimin, seenggaknya saya masih bisa gunain panca indera saya untuk hal yang baik, kayak gitu. Jadi segitu dulu guys. Terima kasih
atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf kalau saya banyak kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.